Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Sonia Pesliko dengan nomor induk mahasiswa 1910853008. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kontrol Perbatasan Jepang Terhadap Wisatawan Tiongkok dalam Pemulihan Industri Pariwisata Pasca COVID-19. Diawali dengan latar belakang yaitu di mana pariwisata adalah salah satu sektor terbesar yang ada di Jepang yang ikut menyumbang pendapatan bagi negara tersebut. Eh, Wisatawan ke Jepang yang datang ke Jepang mayoritas adalah wisatawan yang berasal dari Tiongkok dengan 25,3% dari total kunjungan. Jepang dan Tiongkok menjalin hubungan yang semakin dekat. Kemudian munculnya COVID-19 di mana tahun 2019 ketika COVID-19 muncul di Tiongkok, eh, pariwisata Jepang terdampak terhadap pandemi ini. Eh, Kunjungan wisata Jepang menurun hingga 99,9%. Kemudian situasi ini terus terjadi selama status pandemi masih berlangsung. Kemudian pada tahun 2022, setelah pulih, Jepang kembali membuka pintu perbatasannya bagi wisatawan-wisatawan yang datang dari luar negeri. Namun, wisatawan asal Tiongkok dikecualikan dari kebijakan ini. Hal ini menyebabkan Tiongkok memberikan sanksi kepada Jepang. Kemudian rumusan masalah, di mana masalah ini terdapat ketika Jepang ini ingin memulihkan pariwisatawannya, tetapi wisatawannya dibatasi, yaitu wisatawan yang menjadi penyumbang terbesar yaitu Tiongkok. Sehingga eh, niat untuk memulihkan pariwisata ini eh, tidak tidak terlalu dipedulikan berarti. Kemudian pertanyaan penelitian di mana apa faktor yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan kontrol perbatasan Jepang. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan menjelaskan kebijakan kontrol perbatasan Jepang terhadap Tiongkok dalam pemilihan sektor pariwisata. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat teoritis adalah membahas tentang proses pembuatan keputusan luar negeri dengan elemen-elemen yang mempengaruhi lebih luas daripada sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pemikiran Ahmed Aref Alkafarneh. Kemudian manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan membaca dalam memahami kebijakan kontrol perbatasan Jepang terhadap Tiongkok pasca COVID. Kemudian tinjauan pusaka dari tulisan dari Eguchi Nobikyo, eh, Gain Hakim, Kapil Gurung, Pria Hancandani, Sami Shome, dan David Erase. Kemudian kerangka konsep. Kerangka konsep ini memakai pemikiran dari Ahmed Ariel Al-Kafarneh yang memiliki dua konteks, yaitu konteks domestik dan konteks internasional. Konteks domestik yaitu terdiri dari sistem ekonomi dan politik, partai politik, pelobi, dan opini publik. Kemudian konteks internasional, sistem perubahan pada sistem publik internasional, kemudian krisis pada politik internasional. Kemudian metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Eh, Penelitian kualitatif dipakai sebagai pendekatan dengan mengumpulkan berbagai sumber ilmiah dan berbagai subjek penelitian yang menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dipakai karena akan membahas apa saja faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan yang dibuat oleh pemerintah Jepang. Batasan penelitian. Batasan penelitian, penulis membatasi penelitian ini dari tahun 2019 hingga tahun 2023 pada Maret. Unit dan tingkat analisis. Unit analisis pada penelitian ini adalah kebijakan kontrol perbatasan terhadap wisatawan Tiongkok. Kemudian unit eksplanasi dari penelitian ini adalah
pemulihan pariwisata setelah pandemi COVID. Kemudian tingkat analisis penelitian ini adalah negara karena upaya dan usaha dilakukan pada tingkat negara. Kemudian data primer. Data primer dilakukan dengan mengakses akun Twitter Kementerian Luar Negeri, yaitu @mova_japan_n, yang berisi tentang data kebijakan pemerintah Jepang dan informasi terkait terhadap pariwisata Jepang. Kemudian data sekunder. Data sekunder bersumber dari artikel ilmiah, situs berita, dan buku untuk kemudian dianalisis. Kemudian teknik analisis. Analisis yang dilakukan oleh penulis adalah mengumpulkan dan menyeleksi informasi dari sumber yang terkait dengan kebijakan Jepang yang berhubungan dengan industri isu pariwisata Jepang pada masa pandemi. Kemudian akan dijelaskan menggunakan variabel dependen dan independen. Kemudian sistematika penelitian yang pertama bab 1 pendahuluan, kemudian munculnya pandemi dan dampaknya terhadap Jepang dan Tiongkok. Kemudian bab 3 membahas tentang kebijakan pandemi di Jepang. Kemudian bab 4 analisis elemen-elemen apa saja yang termasuk dalam kebijakan kontrol perbatasan terhadap wisata Tiongkok. Kemudian bab 5 penutup. Bab 2 kemunculan pandemi COVID-19 dan kerugiannya bagi Tiongkok dan Jepang. Wabah Wabah COVID-19 ini dia kini muncul di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Eh, dia kini penyakit ini muncul dari virus corona SARS-CoV-2 yang menyebar cepat dari manusia ke manusia, yang menyebabkan pandemi global yang dinyatakan oleh WHO. Orang pertama yang terinfeksi virus ini diyakini berasal dari Tiongkok, yang terkait dengan pasar makanan laut dan hewan di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Tiongkok kemudian mengambil langkah-langkah secara cepat untuk mengatasi COVID-19, yaitu rekomendasi kesehatan masyarakat, intervensi ketat dengan sanksi hukum, dan tanggapan darurat kesehatan di tingkat 2 di Provinsi Hubei, termasuk lockdown yang ada di Wuhan pada Januari tahun 2020. Kemudian virus ini terus menyebar ke seluruh dunia. WHO kemudian mengingatkan negara-negara ini sehingga statusnya dari endemi berubah menjadi pandemi pada tahun 2020 pada bulan Maret. Pada tahun 2020 hingga 2021, 84% kematian COVID-19 terjadi di Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika. Negara berpendapatan menengah menyumbang 81% dari total kematian dengan mayoritas negara berpendapatan menengah ke bawah. Sehingga sisanya merupakan dari negara berpendapatan tinggi. Kemudian penyebaran COVID-19 di Jepang. Jepang mencatat kasus COVID pada tahun 2020 setelah Thailand. Awal Januari lebih tepatnya. Penyebab utama dari penularan COVID di Jepang adalah eh, tempat berkumpul yang penuh sesak. Kemudian alih kebijakan di Jepang menyarankan peningkatan pengujian harian hingga 300.000 pasien untuk mengatasi krisis ini. Kerugian akibat COVID-19 bagi Jepang dan Tiongkok. Dampak COVID-19 termasuk penurunan perdagangan global, ekspor impor yang menurun, dan PDB negara tersebut turun hingga 0,2% pada tahun 2020. Kemudian menurut survei dari Universitas Tsinghua, 85% dari perusahaan swasta di Tiongkok berisiko kebangkrutan yang dapat menyebabkan pengangguran. Kemudian kerugian bagi Jepang sendiri adalah eh, mereka mengalami kerugian termasuk kebangkrutan dan peningkatan pengangguran di sekitar restoran, retail, dan pariwisata.
Sektor pariwisata terdampak signifikan dengan penurunan kunjungan luar negeri hingga 93% pada bulan Maret. Maret ini adalah tahun 2020. Kemudian masuk ke bab 3 yaitu kebijakan pandemi di Jepang. Jepang adalah suatu negara dengan negara kepulauan terletak pada kepulauan Samudra Pasifik dengan bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional dengan kaisar sebagai kepala negara dan kepala pemerintah adalah perdana menteri. Sistem politik dan demokrasi di Jepang. Pemerintahan Jepang menggunakan monarki konstitusional dengan konstitusi yang dibentuk pasca Perang Dunia pada tahun 1946. Kemudian konstitusi tersebut mengatur peran kaisar, lembaga legislatif yang disebut dengan Diet, dan di DPR yang memilih perdana menteri. Lembaga legislatif ini terdiri dari majelis rendah dan majelis tinggi yang dipilih melalui pemilihan umum untuk merancang undang-undang. Sistem parlemen mereka sendiri mengadopsi sistem parlemen bikamera yang mana majelis rendah memiliki superioritas. Anggota parlemen di Jepang ini berasal dari partai politik. Eh, Partai yang dominan adalah Liberal Democratic Party yang sudah berkuasa sejak tahun 1955. Peran masyarakat dalam demokrasi Jepang melibatkan demokrasi langsung, deliberatif, dan masyarakat sipil. Interaksi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan pasar terjadi dalam konteks transformasi masyarakat Jepang yang penuh perhatian terhadap pemerintahan dan berkembangnya teknologi. Kemudian sistem ekonomi di Jepang. Jepang memiliki sistem ekonomi dengan fokus pada stabilisasi makroekonomi setelah Perang Dunia II. Mereka mengadopsi rencana stabilisasi yang diprakarsai oleh Joseph M. Dodge. Jepang mulai menjalin perdagangan internasional pada 1960. Setelah adopsi pedoman ini, perdagangan dan liberasi bursa Jepang mulai kemudian berkembang. Kemudian untuk infrastruktur sendiri, Jepang membangunnya melalui dengan pinjaman Bank Dunia, dengan membangun pabrik baja, jalan, tol, kereta, dan ketenaga listrikan. Kebijakan ini kemudian sukses dengan adanya kepatuhan oleh perusahaan serta manajemen mata uang yang kuat. Kemudian arah dan prioritas kebijakan luar negeri. Jepang memposisikan negara mereka sebagai anggota negara Barat dengan nilai-nilai demokrasi dan kepentingan perusahaan dan kepentingan perdagangan bebas. Kebijakan luar negeri Jepang mendukung solidaritas dengan negara-negara demokrasi Barat. Jepang membangun hubungannya yang harmonis kemudian dengan Tiongkok sejak tahun 1982. Hal ini bertujuan untuk membangun kerjasama yang erat di kawasan Asia Tenggara. Kemudian di pemerintahan Jepang sendiri terdapat seperti eh, di mana ada beberapa arah arah dan prioritas mereka sendiri. Ada tergolong tiga, yaitu tradisionalis, globalis, dan moderat pragmatis. Globalis ini mereka ini mendorong aliansi yang kuat dengan eh, pemerintah Amerika Serikat dan peran proaktif Jepang dalam aliansi. Tradisionalis ini cenderung terlalu bergantung kepada Amerika Serikat dan tidak memperdulikan integrasi di kawasan Asia Timur. Kemudian globalis mereka cenderung lebih ingin menjalin kerjasama di tingkat internasional dan ingin membangun integrasi. Kemudian moderat pragmatis. Moderat ini mereka ingin
membangun perdamaian dan keamanan di tingkat global. Kemudian kebijakan luar negeri Jepang di era pandemi COVID-19. Sebagai negara yang memiliki ekonomi yang kuat, Jepang merasa memiliki tanggung jawab yang lebih sehingga mereka memberikan bantuan promosi vaksin, obat, dan bantuan ke negara berkembang melalui bantuan luar negeri. Sedangkan pandemi COVID-19 ini menjadi ancaman keamanan bagi Jepang. Mereka tetap bergantung pada aliansi Amerika-Jepang dalam menghadapi tantangan dari Korea Utara dan dari negara-negara lainnya seperti Tiongkok. Sehingga karena Tiongkok ini merupakan salah satu negara yang diyakini sebagai alat alasan dari merebaknya pandemi ini, kemudian negara-negara lain mungkin menjaga jarak dari Tiongkok, sehingga Jepang juga mereformasi rantai pasokan dari Tiongkok dan mencari diversifikasi bisnis. Kemudian persaingan antara kekuatan besar di dunia, di mana hubungan antara kekuatan besar ini adalah hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Terdapat persaingan strategis yang terjadi di berbagai sektor seperti ekonomi, keamanan, dan perdagangan, teknologi, dan pengaruh global. Amerika Serikat kemudian menuduh Tiongkok terkait asal-usul virus corona dari laboratorium Wuhan. Sementara Tiongkok juga menolak tudingan tersebut. Meskipun persaingan ini telah terjadi sebelum pandemi COVID-19, namun persaingan ini semakin kuat dengan terjadinya pandemi COVID. Kemudian di tingkat keamanan, Tiongkok merasa terancam oleh operasi militer di Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan. Kemudian pada hubungan dagang, ekonomi mereka terdampak pandemi. Sehingga harusnya terdapat desakan Tiongkok untuk perlindungan perdagangan baru. Namun eh, Amerika Serikat tidak terlalu mempedulikan hal ini. Kemudian dalam kontrol perbatasan Jepang, terdapat beberapa tingkatan dan jenis-jenis dari kontrol perbatasan ini. Yang pertama, penolakan masuk warga negara asing. Penolakan masuk warga asing ini adalah warga asing yang ingin memasuki wilayah Jepang pada eh, pandemi tertentu, maka akan ditolak keberangkatannya dan ditolak masuknya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pengendalian Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi Pasal 5 yang mengatur tentang penolakan masuk warga negara asing pada ayat 1. Disebutkan bahwa kategori orang asing dilarang masuk adalah orang yang memiliki penyakit menular kategori 2, influenza, strain baru, dan lain-lain, atau penyakit menular yang ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pencegahan Penyakit Menular pada pelayanan medis bagi penderita penyakit menular atau Undang-Undang Nomor 114 Tahun 1998. eh, pada pada tanggal 31 Januari tahun 2020, eh, pemerintah Jepang menetapkan bahwa bagi warga negara asing yang berasal dari provinsi Hubei atau memiliki paspor yang diterbitkan di provinsi Hubei akan ditolak eh, kedatangannya. Kemudian
Hal ini terus diberlakukan dan dia juga diberlakukan terhadap warga-warga negara asing dari negara lainnya. Kemudian tindakan karantina ini adalah tindakan yang berguna untuk mencegah dan memproses orang-orang yang dicurigai atau warga negara yang dicurigai membawa penyakit atau strain baru dari COVID-19 ini sendiri. Kebijakan ini mencakup tindakan karantina yang berlaku di bandara maupun di rumah sendiri pada eh, jangka jangka waktu yang ditentukan. Kemudian terdapat juga tes PCR dan tes-tes lainnya untuk menguji eh, tingkat COVID. Kemudian pembatasan bandara dan pelabuhan untuk kedatangan. Pembatasan ini diberlakukan untuk mencegah orang-orang masuk pada titik-titik tertentu yang terdapat orang-orang orang warga-warga asing yang masuk. Kemudian penolakan masuk kembali negara wilayah tertentu di antara negara yang ditunjuk sebagai respon terhadap perlakuan khusus varian COVID pada tindakan perbatasan. Penolakan masuk kembali ini maksudnya adalah ketika seseorang yang berkunjung ke suatu negara yang ditunjuk sebagai respon untuk merespon COVID, kemudian dia ingin masuk kembali ke Jepang, maka mereka akan ditolak kedatangannya. Kemudian penangguhan tindakan pembebasan visa. Terdapat beberapa negara yang diberikan pembebasan visa oleh pemerintah Jepang, sehingga dengan adanya COVID, maka tindakan tersebut ditangguhkan untuk sementara. Kemudian penangguhan masa berlaku visa. Masa berlaku visa juga dia ditangguhkan karena adanya situasi darurat di masa pandemi COVID-19. Bab 4 yaitu elemen-elemen dalam pembuatan keputusan kontrol perbatasan Jepang terhadap wisatawan Tiongkok dalam pemulihan pariwisata pasca COVID-19. Dalam konsep yang dipakai terdapat konteks yaitu konteks domestik. Yang pertama adalah keterkaitan sistem demokrasi dan situasi ekonomi dalam pembuatan kebijakan di Jepang. Jepang mengambil keputusan luar negeri melalui proses demokratis yang melibatkan elemen masyarakat. Dalam dalam konsep tersendiri, eh, negara-negara yang memiliki eh, ideologi demokrasi, mereka selalu melibatkan lembaga-lembaga lain dalam berdiskusi dalam eh, merumuskan kebijakan mereka. Proses pembentukan kebijakan di Jepang melibatkan identifikasi masalah, survei kepentingan, analisis media, serta konsultasi dengan pakar. Kemudian rancangan kebijakan dievaluasi oleh partai yang berkuasa sebelum dilanjutkan ke Dewan Majelis. Keputusan ini harus mencerminkan kesepakatan para pengambil keputusan atau suara rakyat. Stabilan politik penting untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Interaksi antara keputusan politik dan indikator ekonomi merupakan subjek utama dalam kebijakan, di mana stabilitas politik mempengaruhi kestabilan keputusan politik dan ekonomi. Hubungan ekonomi dan politik mempengaruhi keamanan nasional. Keamanan ekonomi berdampak pada kebijakan luar negeri. Faktor keamanan non-militer merupakan ukuran negara, stabilitas ekonomi, politik, dan hubungan dengan tetangga, pelembagaan hubungan eksternal. Jepang sebagai negara demokratis dengan ekonomi yang kuat mengalami ketidakstabilan ekonomi akibat pandemi yang mempengaruhi kepada kebijakan ekonomi dan politik dari negara tersebut. Kemudian partai politik, di mana terdapat dominasi dari LDP dalam pembuatan kebijakan Jepang. LDP ini seperti yang kita bahas sebelumnya
adalah partai yang sudah berkuasa sejak tahun 1955 di Jepang. Alasan kuatnya kenapa LDP ini tidak menjadi dominasi di Jepang adalah karena orang-orang yang terlibat dalam sidang majelis diet mendapatkan keuntungan informasi dan finansial dari partai tersebut. LDP menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi, sehingga mencakup orang-orang dari berbagai lapisan. Anggota Diet tergabung dalam faksi yang bersaing untuk memilih ketua umum partai yang kemudian menjadi Perdana Menteri. Saingan ini mempengaruhi hasil suara. Kemudian seperti yang kita lihat bahwa pemimpin-pemimpin Jepang ini adalah mereka tuh mayoritas berasal dari partai LDP. Hanya beberapa kali partai LDP ini mengalami kekalahan sehingga namun kekalahan itu tidak berarti apa-apa bagi LDP karena eh, dalam waktu singkat mereka bisa menjadi dominasi lagi. Kemudian peran Kei dan Ren dalam pengambilan kebijakan di Jepang. Kei dan Ren ini adalah forum lobby bisnis terbesar di Jepang. Mereka ini adalah terdiri dari beberapa pengusaha atau perusahaan-perusahaan besar yang kemudian melobi pemerintah untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam konteksnya dengan Tiongkok, Jepang memiliki hubungan ekonomi yang erat di mana lobby bisnis seperti Kei dan ini berperan dalam pembuatan kebijakan. Mereka mempengaruhi keputusan pemerintah terkait perbatasan perdagangan dan perjalanan internasional. Meskipun pandemi mempengaruhi hubungan ekonomi antara Jepang dan Tiongkok tetap kuat karena ketergantungan saling menguntungkan. Tetapi dengan adanya pembatasan ini yang dilakukan oleh pemerintah, maka suara dari lobby bisnis ini mungkin tidak terlalu didengarkan. Selanjutnya, kritik dan sentimen masyarakat terhadap pemerintah Jepang di masa pandemi COVID-19. Masyarakat Jepang ini menyuarakan pendapat mereka terhadap pemerintah terkait kebijakan imigrasi, di mana opini masyarakat ini berakar dari musyawarah dan kesepakatan bersama yang sudah mengakar dari budaya Jepang. Salah satu wadah untuk menyampaikan kebijakan ini, eh, pendapat ini adalah melalui media sosial dan internet. Media tradisional seperti surat kabar dan situs berita daring seperti media sosial membantu menghimpun opini masyarakat eh, untuk kemudian menyuarakannya kepada pemerintah. Selain itu, terdapat lembaga swadaya masyarakat seperti serikat buruh, di mana serikat buruh ini berperan dalam meningkatkan kekuatan asosiatif dan meningkatkan empati terhadap nasib buruh. Opini masyarakat juga eh, juga dipengaruhi oleh serikat buruh ini. Kenapa? Karena mereka juga ingin mewakili suara dari masyarakat itu sendiri, masyarakat kecil. Kemudian pada faktor internasional, perubahan sistem publik internasional pada pandemi COVID-19. COVID-19 tentu mengubah pola interaksi antara dunia internasional. Negara-negara ini berjuang untuk kerjasama dalam pengembangan vaksin, namun program vaksin unilateral dan kurangnya pendanaan yang mempengaruhi efektivitasnya, WHO tantangan dihadapkan pada tantangan politik, terutama pada penangguhan kontribusi keuangan dari Amerika Serikat. Respon dari nasional terhadap COVID ini melibatkan kerjasama tim untuk memodifikasi layanan kesehatan. Ketika itu kan seperti yang kita bahas tadi, Amerika Serikat dan Tiongkok em, eh, satu sama lain bersaing. Pada saat ini juga eh, Amerika Serikat memutus pendanaan mereka terhadap WHO karena
menurut Amerika Serikat, WHO terlalu berpihak kepada Tiongkok. Para ilmuwan menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Jepang dipengaruhi oleh Amerika Serikat karena perjanjian keamanan Jepang dengan militer dan relatif lemah dibanding Tiongkok dan mencari perlindungan melalui aliansi dengan Amerika Serikat. Keputusan Jepang ini juga disorot karena hanya membatasi Tiongkok. Sementara Amerika Serikat juga memiliki strain baru yaitu XB 1,55 pada akhir tahun 2020. Sehingga hanya hanya Tiongkok saja yang dibatasi, sementara Amerika tidak. Itu terdapat ketidakadilan dan diskriminasi yang dilakukan oleh Jepang sendiri. Kemudian kenapa hal ini dipengaruhi oleh Amerika Serikat? Negara sekutu Amerika Serikat lainnya seperti Korea Selatan juga memperlakukan eh, kebijakan yang sama seperti Korea Selatan juga membatasi Jepang tetapi tidak membatasi Tiongkok tetapi juga tidak membatasi Amerika Serikat. Kemudian krisis global akibat pandemi COVID. Krisis politik akibat COVID-19 mempengaruhi keputusan negara-negara dan sistem internasional. Krisis global ini bisa mencakup kepada tingkat negara, tetapi ini dipengaruhi oleh kapasitas negara. Beberapa negara seperti Singapura dan Korea Selatan berhasil mengelola krisis mereka lebih baik daripada negara lain. Sehingga pandemi COVID-19 mengubah dinamika politik global dan perdagangan, serta menyebabkan ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Sehingga negara-negara ini harus menyesuaikan kebijakan dan kerjasama internasional untuk menghadapi tantangan yang dihadapi selama pandemi. Kemudian kesimpulan yang bisa diambil adalah terdapat karena menyerangnya virus corona ini mengalami kerugian global pada pandemi tahun 2020, Jepang menghadapi tantangan COVID-19 dengan kebijakan perbatasan yang melibatkan faktor politik, ekonomi, dan opini publik. Yang mana faktor eksternal sebagai hubungan perdagangan yang mempengaruhi kebijakan imigrasi Jepang. Opini publik dan partai politik juga memainkan peran penting dalam keputusan pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan kebijakan terkait COVID-19 dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, dengan pertimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas politik. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi keterlibatan partai politik dan kebijakan mitigasi krisis dan pengaruh sistem politik dalam keputusan kebijakan di masa kritis. Kemudian saran yang dapat diberikan adalah setelah melakukan penelitian ini mengenai kontrol perbatasan di Jepang terhadap wisatawan, penulis memiliki beberapa saran dalam pengembangan penelitian dengan topik yang hampir serupa. Pertama, penelitian yang meneliti lebih dalam mengenai keterlibatan partai politik dalam negara demokrasi yang berpengaruh dalam melihat seberapa jauh peran dominan dan oposisi dalam rancangan kebijakan. Kemudian penelitian yang meninjau lebih dalam tentang kebijakan yang tepat untuk diambil ketika krisis dan bagaimana mitigasi krisis untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi dan bagaimana pula menanggulangi eh, dampak tersebut agar tidak terulang lagi di masa depan. Sekian, terima kasih. Salah dan jangka saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.